mewawancarai salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Ujung Pandang mengenai tugas dari mata kuliah etika profesi. Baik, bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia. Saya salah satu mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, kalau begitu kita selanjutnya ke pertanyaan. Untuk pertanyaannya, bagaimana menurut kakak mengenai adanya praktik joki tugas? Menurut saya terkait adanya praktik joki tugas itu sangat meresahkan karena di sini banyak mahasiswa yang bermalas-malasan terkait tugasnya, yang dimana karena dia berharap terkait joki tugas tersebut, nah dia memiliki rasa yang berharaplah sama joki tugas ini, apalagi mahasiswa yang memiliki uang yang lebih, yaitu dia lebih memilih untuk melakukan joki tugas daripada mengerjakan tugasnya sendiri gitu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa menggunakan jasa joki tugas? Menurut saya faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk menggunakan jasa joki tugas itu, yang pertama ada faktor internal, yang dimana ada malas-malasan pada diri sendiri. Yang kedua itu ada rasa tidak percaya diri untuk menyelesaikan tugasnya. Terus juga ada pun faktor eksternalnya itu seperti dosen memberikan tugas yang sangat sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat atau deadline-nya mepet. Nah, itu juga bisa salah satu faktor kenapa mahasiswa menggunakan joki tugas. Nah, selanjutnya, menurut kakak sejauh mana pihak kampus memiliki tanggung jawab dalam menangani masalah moral hazard yang berkaitan dengan kecurangan akademik seperti joki tugas? Baik, menurut saya terkait bagaimana cara pihak kampus mengatasi joki tugas itu sangat minim, karena dilihat juga dari sektor jurusan pun, dosen-dosen pun belum dapat membedakan yang mana tugas yang dikerjakan sendiri oleh mahasiswa dan bagaimana yang dikerjakan oleh joki. Nah, itu juga menurutku belum adalah penanggulangan atau cara mengatasi hal tersebut, karena masih ada saja sampai sekarang mahasiswa yang menggunakan joki tugas dan itu tidak diketahui sama dosen. Jadi dosen juga belum bisa membedakan yang mana betul-betul dikerjakan. Jadi menurut saya juga pihak kampus pun tidak ada tidak ada cara-cara untuk mengatasi hal tersebut. Nah, menurut kakak upaya apa yang dapat dilakukan oleh kampus untuk menangani praktik joki tugas? Menurut saya saran upaya untuk kampus bagaimana untuk cara mengatasi joki tugas itu, mungkin kan kita juga ada di negara hukum toh, ya, bisa membuat suatu undang-undang di mana pada saat melaksanakan undang-undang itu bisa cara mengatasi joki tugas, bagaimana hukumannya jika orang tersebut menggunakan joki tugas. Tapi sebelum kita tahu, kita harus memilah bagaimana cara mengetahui yang menggunakan joki tugas atau menggunakan pekerjaannya sendiri gitu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada saudari ya. Nah, itulah tadi pernyataan dari hasil wawancara untuk tugas mata kuliah etika profesi. Terima kasih. Sama-sama. Nah, baik, selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kenalkan, nama saya Amanda Syabania, salah satu mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan mewawancarai kakak terkait tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah etika profesi. Nah, adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana menurut kakak mengenai adanya praktik joki tugas? Menurut saya terkait praktik joki tugas ini merupakan salah satu hal yang melanggar hukum, karena dimana orang-orang yang melakukan joki tugas ini sama dengan melakukan kecurangan. Salah kecurangannya yaitu dimana mereka melakukan joki, tetapi sementara di sisi lain ada teman-teman mereka yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan mereka sendiri. Baik,
selanjutnya, menurut kakak faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa menggunakan jasa joki tugas? Untuk faktor yang mempengaruhi itu ada beberapa faktor seperti kemalasan, yang dimana saat seseorang malas mengerjakan tugas, pasti mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan tugasnya. Salah satu yang dapat mereka lakukan yaitu dengan mencari joki tugas, karena sekarang ini banyak sekali nih joki yang tersebar dan sangat mudah didapatkan juga untuk joki tugas. Faktor lainnya itu seperti banyaknya tugas, yang dimana banyaknya tugas yang menumpuk ini dan deadline-nya berdekatan membuat seseorang pasti keteteran. Nah, kalau orang keteteran itu mungkin tidak fokus nih, jadi mereka akan cari cara seperti joki. Baik. Nah, menurut kakak sejauh mana pihak kampus memiliki tanggung jawab dalam menangani masalah moral hazard yang berkaitan dengan kecurangan akademik seperti joki tugas? Menurut saya pihak kampus saat ini masih belum dapat membedakan yang mana tugas yang dikerjakan dengan joki dan yang dikerjakan sendiri. Dan menurut saya itu tugas yang dikumpulkan oleh teman-teman yang menggunakan joki itu kebanyakan bisa diketahui dari cara bahasanya. Agak beda itu yang bahasanya pakai joki dengan yang dikerjakan dengan sendiri. Nah, pertanyaan terakhir, menurut kakak upaya apa yang dapat dilakukan oleh kampus untuk mengatasi praktik joki tugas? Menurut saya itu upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi joki yaitu dengan memberikan tindak lanjut seperti hukuman bagi mereka yang melakukan joki tugas. Nah, salah satu cara untuk mengetahui tugas itu pakai joki atau tidak menurut saya itu bisa dibandingkan penggunaan bahasanya. Ada yang pakai joki, ada untuk yang pakai joki. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Nah, itulah tadi beberapa jawaban dari narasumber pertama dan juga narasumber kedua. Untuk kedua narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam tugas saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Amanda dan juga Kak Budia. Terima kasih.